Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Thank God It's Monday. Ini hari ke-11 di dalam tahun 2021 yang baru kita masuki ini. Saudara sekalian, kita telah melewati tahun 2020 yang begitu penuh dengan gejolak, penuh dengan hal-hal yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Ya, ada COVID-19 dan yang macam-macam yang lain. Saudara sekalian, hari ini kita juga masih tetap belum tahu bagaimana dengan keadaan nanti tahun 2021. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita baik-baik di dalam menghadapi tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apakah COVID-19 akan ada terus di dalam tahun 2021 ataukah akan berhenti karena ada vaksin yang sudah mulai dibagikan, saudara sekalian. Tetapi yang penting adalah kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, maka kita akan bisa melalui tahun 2021 juga dengan baik. Apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam tahun 2021? Saudara sekalian, yang pertama adalah milikilah, bangunlah roh yang kuat di dalam kehidupanmu. Karena hanya dengan roh yang kuat saja kita dapat melewati segala tantangan-tantangan. Saudara sekalian, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Ada COVID-19, ada pelemahan perekonomian, saudara sekalian. Macam-macam yang kita hadapi, dan dampak-dampak yang timbul dari COVID-19 ini juga mempengaruhi keluarga dan banyak hal yang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, hanya dengan roh yang kuat saja kita mampu untuk menghadapi ini semua. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kepandaian kita, kemampuan kita. Karena ini adalah masalah yang di luar jangkauan kita. Ketika bangsa Israel, saudara sekalian, akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. 10 pengintai, saudara sekalian, dia mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa menang, kita masuk. Karena orang yang tinggal di dalamnya adalah orang yang kuat. Kota-kotanya berkubu, kuat sekali. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tetapi ada dua yang mengatakan, Kaleb dan Yosua mengatakan, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Apa yang membedakan, saudara sekalian, 10 orang dengan 2 orang ini? Apakah kepandaian mereka, apakah Kaleb dan Yosua itu lebih bagus di dalam peperangan, lebih mahir menggunakan pedang atau tombak? Tentu bukan. Apa yang membedakan adalah Kaleb dan Yosua memiliki roh yang kuat, sedangkan 10 pengintai yang lain tidak memiliki roh yang kuat. Orang yang memiliki roh yang kuat, saudara sekalian, akan bisa melihat sesuatu masalah dengan perspektifnya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, menghadapi tahun 2021 yang kita tidak tahu apa nanti, bagaimana tahun 2021 ini, saya sungguh rindu untuk kita membangun roh yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika Daud akan melawan Goliat, saudara sekalian, Alkitab kita juga mencatat bahwa seluruh tentara Israel ketakutan menghadapi Goliat. Karena mereka mengukur kekuatan mereka sendiri dengan Goliat. Tidak mungkin bisa, tidak bakalan mampu, tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu tinggi besar, sedangkan kita ini kecil, nggak mungkin bisa. Tetapi Daud, satu-satunya orang yang ada di tempat itu waktu itu, yang mengatakan, aku yang akan menghadapi mereka. Apa yang membedakan? Sekali lagi, apakah karena kemampuan Daud melebihi tentara Israel yang lain? Tentu tidak. Apa yang membedakan adalah karena Daud memiliki roh yang kuat. Itu saja yang membedakan. Orang yang memiliki roh yang kuat sekali lagi mempunyai pandangan yang lain terhadap masalah. Ketika kita menghadapi COVID-19 ini atau masalah-masalah yang lain, saudara sekalian, kalau engkau memiliki roh yang kuat, maka engkau akan bisa tetap tenang di dalam menghadapinya. Kita tidak takut, tidak gentar, saudara sekalian, tetapi kita bisa tetap tenang. Dan orang yang tenang ini, saudara sekalian, kita jadi pemikiran kita juga, saudara sekalian, lebih bisa, ya. Kita bisa berdoa. Firman Tuhan mengatakan,
Biarlah kita tenang supaya kita bisa berdoa. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa memiliki roh yang kuat? Roh yang kuat itu hanya dimiliki kalau kita, saudara sekalian, bersekutu dengan teratur dengan Tuhan. Kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang teratur. Setiap pagi di dalam doa penyembahan kita, di dalam perenungan firman Tuhan, itulah tempat, itulah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Dan disitulah roh kita akan terbangun makin hari makin kuat. Kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab kita. Oh, luar biasa sekali. Ada banyak tokoh Alkitab yang walaupun menghadapi masalah-masalah, tetapi mereka kuat. Itulah yang menjadi contoh kita. Ada juga teman-teman kita, saudara sekalian, yang bisa kita jadikan contoh. Kalau saudara mempunyai teman yang mengalami kesusahan, kesulitan, tetapi dia tetap tidak pernah keluar dari mulutnya sesuatu yang menyatakan bahwa dia sedang khawatir, dia sedang susah, tetapi selalu tetap keluar dari mulutnya, saudara sekalian, hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan. Itu adalah tanda orang yang memiliki roh yang kuat itu. Saudara sekalian, roh yang kuat itu, saudara sekalian, bukan karena kita mempunyai kemampuan. Kemampuan itu penting, bukan tidak penting. Kita asah kemampuan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Tetapi roh yang kuat jauh lebih penting daripada kemampuan kita itu. Saudara sekalian, hari ini saya ingin melalui Thank God It's Monday ini mengingatkan buat kita semua. Ayo, bangunlah roh yang kuat lewat persekutuan, lewat doa, lewat penyembahan, lewat pembacaan Alkitab kita. Juga saudara sekalian, untuk menghadapi tahun 2021 ini, yang kita tidak tahu bagaimana ini saudara sekalian, maka kita mesti terus mempunyai pengharapan, iman, dan juga kasih yang terus kita bangun juga. Kita perlu memiliki pengharapan. Kita perlu terus percaya, memiliki iman kepada Yesus, bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa yang mampu menolong kita. Kita perlu memiliki pengharapan karena pengharapan itulah yang akan membuat kita kuat. Saudara tahu, mengingat mungkin pembacaan Alkitab saudara, suatu saat ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dan dia, saudara sekalian, dia walaupun 12 tahun, coba saudara bayangkan selama 12 tahun itu, ya tentu tubuhnya tentu menjadi sangat lemah karena pendarahan itu. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan Yairus, saudara sekalian, ingin datang ke rumahnya Yairus ini. Karena ada anaknya Yairus ini sedang sakit keras. Kalau orang, saudara sekalian, ingin mendatangi orang yang sakit keras, tentu jalannya juga buru-buru, cepat-cepat, saudara sekalian. Tidak santai-santai. Yesus juga sama dengan murid-muridnya juga, saudara sekalian, berjalan buru-buru mendatangi rumah itu. Tetapi perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini tetap bisa mengejar Yesus. Dia tetap bisa melalui murid-muridnya dan menjamah jubahnya Yesus. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam diri perempuan ini. Di dalam hatinya dia yakin bahwa kalau aku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itulah pengharapan. Hari ini saya juga ingin mengatakan, milikilah itu. Engkau sedang menyembah Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kita. Milikilah pengharapan itu. Terus, engkau mesti mempunyai iman. Bahwa apapun yang kau hadapi, bersama-sama dengan Yesus engkau bisa mengatasinya. Engkau bisa menang. Di dalam bisnismu, di dalam mungkin kesehatanmu, apa saja, bersama Yesus kita bisa mengatasi segala-galanya. Dan yang lebih penting lagi, saudara sekalian, tambahkan juga kasih di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Apa yang kau ingin lakukan buat orang lain, apa yang kau ingin bagikan buat orang lain, lakukanlah karena engkau mengasihi mereka. Saya juga ingin mengajak kita, saudara sekalian, untuk kita mempunyai komitmen. Komitmen terhadap apa yang ingin saudara perbaiki di dalam tahun 2021 ini.
Mungkin merenungkan tahun 2020 ada banyak hal yang mungkin saudara merasakan bahwa aku perlu memperbaiki dalam hubunganku dengan Tuhan, dalam hubunganku dengan keluargaku, dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan teman-temanku. Aku perlu perbaiki, aku perlu membuat satu komitmen untuk aku juga menjaga kesehatanku. Hari ini saya ingin saudara sekalian, tahun 2021 kalau engkau ingin menang, buat komitmen. Komitmen atas apa saudara sekalian? Komitmen atas aku ingin bersekutu dengan lebih baik dengan Tuhanku. Aku ingin mempunyai hubungan yang lebih baik dengan anak-anakku. Aku ingin mempunyai hubungan yang lebih baik dengan istriku, dengan keluargaku. Buat komitmen dan lakukan itu. Komit. Pembacaan firman juga komit. Saudara, dengan demikian kita akan memiliki roh yang kuat. Dengan demikian kalau kita komit, saudara sekalian, membiasakan diri, mendisiplin diri kita sendiri, maka kita akan terbangun. Roh jiwa kita terbangun, saudara sekalian. Dan kita bisa melalui tahun 2021 ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, bisa memberkati kami semua. Mampukan kami untuk terus membangun roh kami, Tuhan, bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus membangun iman, pengharapan, dan kasih kami terhadap orang lain. Dan mampukan kami untuk membuat komitmen ya Tuhan, atas apa yang perlu kami perbaiki ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.